Nah, sebenarnya untuk hal panel dan atau IPS itu halo Sobat Sandi Elektronik. Nah, bagi kalian yang ingin cari-cari TV atau mau referensi ke TV lain ya, mau ganti. Nah, kebetulan banget sini tak ajak untuk unboxing TV pendatang baru dengan merek iFalcon itu by TCL ya, yang tentunya sudah Android TV dengan harga yang sangat-sangat murah. Nah, langsung saja kita unboxing dari kardusnya ya. Untuk iFalcon sendiri itu by-nya by TCL karena pendatang baru ya. Dia dikhususkan untuk millennial Gen Z, nek dari kata orang-orangnya itu. Nah, langsung saja kita buka unboxing TV-nya. Seperti biasanya ya. Ya hampir mirip sih sama di TCL. Ya karena ini masih ke kembalian TCL ya, di ipar TCL. Kita juga mendapatkan ini buat displaynya. Satu buah kartu garansi dari iFalcon. Nah, masa berlaku garansi iFalcon ini sendiri itu sama ya seperti di TCL. Itu 3 tahun berlaku untuk panel TV-nya dan 1 tahun untuk spare part-nya. Nah, untuk garansi sendiri juga bisa diklaim di Autorest-nya TCL ya, ke situ. Atau mungkin yang kalau beli di toko bisa langsung ke toko juga bisa. Terus kita mendapatkan satu buah remote. Nah, remote-nya juga nggak ada beda-bedanya. Masih plug sama yang punyanya Android TCL. Nah, sama plug. Terus ya seperti biasa dapat jack setengah sama batu, terus baut buat kakinya ya, sama manual book atau panduan. Nah, jadi kalau mungkin pengen lihat dalamannya ya kita bisa baca di manual bukunya. Oke, langsung kita pasang untuk stand kakinya ya. Ya sama seperti seri-seri sebelumnya ya. Kita mendapat kaki sama kita ulir aja sama obeng. Untuk bentuk kakinya agak sedikit berbeda. Untuk warnanya agak ke abu-abuan sama dibandingin TCL yang seri sebelumnya ya. Itu biasanya kalau TCL tuh hitam, kalau ini tuh agak abu-abu. Untuk bahannya sendiri ya masih sama, plastik. Nah, ini dia penampakan TV iFalcon setelah kita buka ya. Untuk sama sih, desainnya dia udah terbaru ya, frameless. Terus untuk atasnya juga masih sama yang seri sebelumnya. Kayak seri yang S5400A itu hampir sama. Tapi untuk dalamnya kita langsung buka aja ya. Nah, ini ada dilengkapi dengan stiker plastik juga ya. Misal sudah beli TV tersebut ini bisa langsung kita kletek karena ya bagusnya karena untuk sinar cahayanya biar bisa keluar. Nah, itu kan di ini kalau pas kita baru belum dibukanya itu. Tapi kalau udah dibeli ya otomatis mohon dibuka ya biar cahaya panasnya keluar. Nah, untuk di bagian belakangnya ya hampir mirip lah malah sama di TCL. Untuk belakangnya dia menggunakan ya masih plastik. Terus untuk potnya dia ada USB, terus ada LAN, terus ada kabel antena itu, terus ada audio optical, dan kedua HDMI, yang satu sudah support eARC, terus ada IV in sama jack earphone.
Nah, untuk tegangannya berkapasitas 50 watt. Lanjut, kita pasang remote dengan baterai yang sudah dikasih atau disediakan ya dari TCL-nya. Nah, remote sama plug batunya juga masih TCL. Yaitu cuma beda di produksi ya, karena dia mau fokus ke market milenial Gen Y. Nah, setelah udah ditancapkan, kita nyalakan TV-nya ya. Wah, kalau yang Falcon ini bentuk layar utama langsungnya kan dia biru ya, beda sama yang kayak TCL. Logonya kan TCL terus hitam. Nah, ya seperti biasa, kita memilih bahasa dulu ke Indonesia. Nah, siapkan dengan ini, bisa kita lanjutkan atau langsung kita lewati juga bisa. Nah, lanjutkan kita nanti langsung minta ke ini ya, akun kita tersebut ya. Kita lewati dulu aja. Terus lewati lagi. Persyaratan layanan kita tinggal terima. Terus layanan Google kita juga terima. Nah, ini bisa bebas ya penamaan TV Falcon tersebut. Pas kita bisa menyambungkan perangkat, cari perangkat, kita bisa dimasukkan ke nama masing-masing atau kita cari kita pilih di Android aja ya, karena TV-nya udah berbasis Android. Kita tinggal pilih oke terus sampai ke menu layar ini beranda. Kita pilih beranda aja. Kalau kita bengkel kan dia mode toko atau display. Terus negara kita pilih Indonesia. Untuk kode pos bebas bisa dimasukkan. Sejak pilih kota masing-masing ya, atau diacak juga bisa, monggo. Untuk perjanjian pengguna kita pilih setuju. Perjanjian pengguna kita centang yang lihat informasi layarnya, terus pilih setuju juga. Nah, pembaruan otomatis kita izinkan. Untuk pairingnya pun masih sama yang seri-seri TCL. Dia pilih OK sama home rumah. Pencetnya bersamaan sampai memasangkan muncul hijau. Nah, ini tanda kalau remote kita sudah terhubung dengan TV, sudah terpairing. Nah, bentuknya ya Android seperti ini. Nah, kita kulik di sistem milik Falcon ini ya. Untuk preferensinya dia sudah menggunakan versi OS yang udah terbaru juga, yaitu versinya 11. Terus kita juga bisa untuk pembaruan atau menjadi opsi pengembang ya. Tuh, cukup tekan 5 kali tombol OK sampai nanti ada opsi di ini ya tulisan pengembang, kita sudah menjadi pengembang. Nah, kita bisa diatur di opsi developer ini. Ya biasalah kayak TV TCL yang sudah saya review yang kemarin. Terus skala ya kita ubah ke skala 05 biar tampilan kita menjadi cepat. Tersedia juga untuk TV ini udah bisa Chromecast built-in ya. Jadi layar HP masuk ke dalam TV tersebut. Caranya gimana? Caranya nanti kita untuk TV-nya udah disambungin ke internet atau wifi. Terus untuk HP kita nyambungin ke TV. Jadi miring langsung di YouTube kan biasanya ada Chromecast built-in tuh. Kita tinggal pencet Chromecast built-in, sambungkan perangkat namanya ya Falcon atau Android penamaan TV tersebut. Nah, nanti udah masuk ke TV tersebut untuk tontonan HP. Lanjut untuk memorinya bisa kita cek, tersedia dari 8 GB ya, tapi udah kepotong dari sistemnya
tinggal 3,30 GB aja. Nah itu cukup juga untuk mau download aplikasi TikTok, terus game-game yang mau dimainkan dari kayak Buggy Racing, terus racing itu bisa juga masuk ke sini. Kalau untuk 3,30 pun udah cukup masuk. Terus lanjut kita mau lihat di gambar tersebut, karena untuk TV harga segini kan jarang banget tuh harga di 22 jutaan yang udah support dengan HDR10. Nah TV ini kebetulan sudah juga dikasih kualitas dengan format yang sudah support HDR10. Nah kita coba langsung ya. Nah kita tinggal cari konten yang udah support ya ke film HDR. Itu biasanya kebanyakan di ini ya, konten yang udah berbayar seperti Netflix ya. Nah fungsi HDR10 sendiri itu buat mempertajam kualitas gambar daripada yang belum menggunakan HDR, nanti jauh lebih beda. Jadi apa gambar yang kita rasakan lebih enak daripada yang belum menggunakan HDR10. Nah biar lebih percaya kita cek langsung ya, beneran nggak sih TV dengan harga yang murah seperti ini sudah menggunakan fitur HDR. Kita tinggal ketik, nah ini udah ada HDR10 plus video ya. Kalau yang sudah HDR mungkin nanti tontonan di atas nih ada, nah muncul kan HDR10. Itu cara ngetes untuk konten ini udah HDR sama TV-nya udah support HDR, yaitu kita pilih tontonan film yang sudah support HDR10 juga. Nah lanjut untuk di resolusi gambar ya, kalau untuk yang seri ini dia emang masih HD ready aja ya. Jadi 70 kali ya 1080-an lah. Kalau untuk YouTube kita sampai 1080. Nah untuk speakernya gimana nih, bagus apa enggak untuk harga di satu tujuan ini? Kita bisa dites. Untuk suaranya sendiri ini udah Dolby Audio yang pasti ya, dan udah terintegrasi 24 watt untuk speakernya, jadi ya udah enak. Kita coba tes untuk suaranya ya. Nah itu tadi suaranya ya. Kalau untuk suara juga kita bisa memilih beberapa mode ya, seperti suara musik, film. Nah kita bisa juga preset suara. Nah, di mode suara ini kita ada dinamis, standar, film, musik, suara, game, dan olahraga. Nah untuk harga segini udah ada modenya seperti banyak ini. Terus sudah dengan Dolby Audio 24 watt ya. Ya udah bagus banget sih untuk harga segini. Nah dengan harga yang super on the full murah, nah itu udah kita dan disuguhkan dengan layar yang sudah full screen atau kita nyebutnya ya full layar. Terus dengan teknologi micro dimming. Nah apa itu micro dimming? Itu ada sebuah fitur smart TV yang dapat menyesuaikan kecerahan dan kegelapan secara otomatis. Jadi menghasilkan gambar yang tajam dan keadaan pencahayaan apapun. Wah, dengan harga segitu kita udah disuguhin dengan fitur-fitur yang super available ya. Jadi cocok banget buat budget yang minim, terus pengen dapat smart atau Android TV yang sudah speknya bagus. Nah, rekomen banget nih.
Nah, itu tadi sedikit pembahasan spek dari TV Evacon sendiri tadi ya. Nah, bagi kalian yang ingin membeli TV ini atau mencari TV ini dengan harga super murah, bisa langsung datang ke toko Candi Elektronik depan Grand Mall, atau juga bisa lewat marketplace online yang ada di bawah ini. Nah, atau toko lain kita juga tersedia di beberapa cabang, ada di Candi Elektronik 153 depan McD, terus Candi Elektronik Kartosuro, terus Candi Elektronik Sragen, dan Candi Elektronik Sukoharjo. Bagi kalian yang ingin tanya-tanya seputar TV ini yang sudah kita review, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jika kalian ingin tanya-tanya seputar elektronik juga bisa ditulis di kolom komentar. Nanti kita bantu jawab. Terima kasih. Candi Elektronik termurah dan terpercaya. Jadi candi